Halo, perkenalkan nama saya Ika Puspitasari, CGP Angkatan 8 SMA Yosudarso Metro Lampung. Saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau menuntun untuk menggali potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip perubahan. Prinsip menurut Ki Hajar Dewantara itu ada asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Dan yang ketiga, konsentris. Kemudian yang ketiga, apa yang berubah pada diri Anda? Yang berubah pada diri saya setelah mempelajari Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada tiga, yaitu satu, pendidikan dasar anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang ketiga, kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kesimpulan, setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing, maka kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menunjukkan dan menuntun mereka agar menebalkan sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat buruknya. Prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, continue. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan yang di luar negeri. Yang ketiga, konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Apa yang berubah pada diri saya? Yang pertama itu adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pendidik ibarat seorang petani. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu. Hal ini dianalogikan sebagai seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang dapat mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengubah kodrat padi. Padi tidak dapat dirubah menjadi jagung dan lain-lain. Begitupun dengan kodrat anak. Anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dengan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anak. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah setelah saya mempelajari modul ini sebagai seorang guru SMA, saya harus bisa memperbaiki diri dan meluruskan niat. Saya dapat merubah cara pandang saya terhadap anak didik saya. Saya akan menuntun mereka dalam mencari jati diri dan mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman mereka
dari pengalaman belajar yang mereka lakukan di sekolah. Saya akan tuntun mereka dalam mencari jati diri sesuai dengan kodrat mereka masing-masing dan menjadi jati diri yang bermakna bagi mereka. Pendidikan harus berorientasi penuh pada murid, bebas dari segala ikatan, dan dengan tulus ikhlas mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak tetapi untuk menghamba pada siswa. Penerapan di sekolah setelah mempelajari modul ini, di sekolah saya, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMA Yosudarso Metro menerapkan penanaman budi pekerti melalui gotong royong dan peduli lingkungan. Sekolah mengadakan kerja bakti sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan sekitar, membersihkan tempat-tempat ibadah dan lingkungan sekitar atau kelurahan. Kami juga mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberikan seminar mengenai tertib berlalu lintas. Tujuan dari kegiatan seminar ini adalah untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap peraturan berlalu lintas dan peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam berkendara. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang sudah kami lakukan di Sekolah SMA Yosudarso yang bekerja sama dengan pihak luar maupun masyarakat. Hai, kami adalah siswa-siswi SMP dan SMA Yosudarso. Pada hari ini kami melakukan kegiatan Laudato Si, yaitu kegiatan cinta lingkungan. Kita menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mari kita galakkan kebersihan, bebas sampah plastik, sehingga bumi kita terjaga dan bumi kita sehat. Terima kasih. Selain penanaman budi pekerti tersebut, murid diajarkan untuk menjaga keberagaman dan peduli terhadap umat beragama lain dengan cara berkunjung ke salah satu pondok sekolah menengah pertama yang ada di kota Metro. Kami saling bertukar pengalaman dan saling berbagi informasi terkait pendidikan yang mengacu pada profil pelajar. Proses pembelajaran. SMA Yosudarso Metro Lampung selalu mengupayakan dan mengakomodir kebutuhan murid dengan baik, seperti karakteristik, minat belajar, dan gaya belajar siswa. Guru berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan juga mengoptimalkan penggunaan media teknologi dan informasi selama proses pembelajaran di kelas. Di sekolah kami juga memfasilitasi minat dan bakat siswa dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk usaha sekolah untuk menggali dan menebalkan potensi keterampilan diri yang dimiliki oleh murid. Ini adalah kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kami yang kami terapkan. Ya, demikian penjelasan mengenai koneksi antar modul yang saya pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.